Apa yang dikemukakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melalui tim kuasa hukumnya di hari pertama sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK benar-benar sudah keterlaluan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ganjar Mahfud menyatakan akan meminta MK untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan meminta agar dilakukan pemilu ulang tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran. Sehingga yang maju pada kontestasi Pilpres hanyalah pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud. Itu keinginan mereka. Setelah itu, mereka menyampaikan hasil rekapitulasi versi internal mereka yang menyimpulkan bahwa Prabowo Gibran tidak memperoleh 1 suara pun alias 0 di semua tempat pemungutan suara atau TPS di seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan luar negeri. Apa yang mereka kemukakan itu bukan lagi hanya sekedar dagelan atau lawakan, tetapi sudah menjadi sebuah penghinaan. Penghinaan terhadap seluruh rakyat Indonesia, atau setidaknya penghinaan terhadap 96 juta lebih pemilih yang telah sukarela memberikan suara mereka untuk Prabowo Gibran, sehingga Prabowo Gibran pun dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tampak heran dan tak mengerti dengan pernyataan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud, sehingga ia pun menyatakan mungkin Ganjar sedang melawak. Cuma ya, di setiap daerah itu saya nggak ngerti maksudnya itu apa itu maksudnya mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Tampaknya tidak hanya Gibran yang heran dan tidak mengerti dengan gugatan Ganjar Mahfud, tetapi seluruh rakyat Indonesia, karena semua yang mereka kemukakan sudah berada di luar nalar dan logika masyarakat pada umumnya. Belum lagi jika kita ungkap kembali kenyataan-kenyataan yang telah terjadi selama ini. Pertama, jika mereka tidak menginginkan Prabowo Gibran ikut pemilihan presiden, seharusnya mereka kemukakan hal itu pada saat pendaftaran seluruh pasangan Capres-Cawapres di KPU. Dan kalau Prabowo Gibran tetap diputuskan menjadi peserta Pilpres, Ganjar Mahfud mestinya mengundurkan diri dan tidak ikut kontestasi. Kedua, pada saat rekapitulasi suara di KPU, yang juga dihadiri para saksi dan perwakilan saksi dari kubu 03, serta tim kampanye mereka, tak ada 1 suara pun dari pihak mereka yang menyatakan bahwa Prabowo Gibran mendapat suara 0. Dan saat itu, mereka pun tidak memberikan hasil rekapitulasi internal mereka. Ketiga, mereka juga melawan logika dan akal sehat. Karena berdasarkan logika dan akal sehat, sangatlah mustahil Prabowo Gibran sama sekali tidak memperoleh suara di seluruh Indonesia dan luar negeri. Apalagi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2024 tercatat paling tinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia, dengan jumlah pemilih terbesar di dunia. Bukankah ini sekali lagi melawan logika dan akal sehat serta membodohi masyarakat? Tetapi Ketua Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, yang sudah khatam dengan masalah hukum ketatanegaraan, tidak terpancing oleh silat lidah atau lawakan mereka. Yusril tetap tenang menanggapinya. Menurut Yusril, mereka boleh saja menyampaikan semua itu kalau memang itu keyakinan mereka. Yang penting, mereka bisa membuktikan tuduhan-tuduhannya yang pastinya akan di-counter balik oleh tim hukum pembela Prabowo Gibran, karena Yusril dan kawan-kawannya pun sudah memiliki bukti-bukti sebaliknya yang bisa menyudutkan mereka. Secara teknis sebenarnya pemohon itu boleh mohon apa aja dan boleh mengemukakan apa saja di dalam permohonan, termasuk dalil-dalil yang menurut mereka benar. Tapi kan mereka harus membuktikan dalil yang mereka kemukakan. Kewajiban untuk membuktikan itu ada pada mereka, bukan ada pada kami, bukan ada pada KPU sebagai termohon. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan kalimat seperti itu, nanti kita tanya buktinya mana. Suruhlah mereka membuktikan. Jadi prinsipnya kita menghargai apapun yang ingin dikemukakan dalam permohonan, dan sepanjang mereka bisa membuktikannya, ya silakan. Dan kalau mereka kemukakan bukti pun, kami akan mengcounter dengan bukti-bukti yang sebaliknya. Ada satu hal yang menggelitik tanya.
Apakah Ganjar Mahfud tidak sempat memikirkan masa depan rakyat dan bangsa Indonesia ke depan, sehingga mereka lebih suka membuat kegaduhan terus-menerus dan seakan ingin melihat bangsa ini porak-poranda? Mereka tampaknya merasa seperti center of the universe yang membuat roda kehidupan ini seakan berpusat di diri mereka. Prabowo Gibran, men of our time.